Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, kali ini kita akan bahas lagi mengenai gerak lurus namun dari sudut dinamikanya. Nah, berbeda dengan kinematika, dinamika ini akan mempelajari gerak dari sudut penyebabnya, yaitu gaya. Jadi bedanya antara dinamika dan kinematika adalah kalau kinematika itu kita mempelajari gerak ditinjau dari kecepatannya, percepatannya, dan juga berpindahnya. Namun, dinamika ini kita akan bahas gerak dari sisi penyebabnya, yaitu gaya. Apa itu gaya? Oke, adik-adik bisa lihat dulu cuplikan Drakor Vincenzo yang tayang di tahun 2021 berikut ini. Seperti yang adik-adik lihat, gaya ini adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak dan juga perubahan arah. Nah, masih tentang gaya, selain dapat menimbulkan gerak dan mengubah arahnya, ia juga dapat mengakibatkan perubahan bentuk seperti pada tayangan yang adik-adik lihat di layar. Selanjutnya, untuk menganalisis hubungan dari gaya yang bekerja pada suatu benda serta gerak yang disebabkan olehnya, kita akan menggunakan hukum Newton. Yuk langsung saja kita pelajari dinamika gerak lurus. Dinamika gerak lurus. Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gaya dan efeknya pada gerak. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dinamika ini merupakan kebalikan dari kinematika yang mempelajari gerak suatu objek tanpa memperhatikan apa penyebabnya. Kemudian, apa itu gaya? Gaya ini adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak, perubahan arah, dan juga perubahan bentuk. Seperti yang terlihat pada gambar yang ada di layar, di sini terlihat adanya suatu perubahan gerak dan perubahan arah pada benda yang mengalami tarikan atau dorongan. Adik-adik bisa lihat di sini ada gambar pintu didorong, kemudian ada Pak Vincenzo dan Pak Choi ini sedang tarik-menarik, gitu ya. Akibatnya nanti terjadi perubahan gerak dan juga perubahan arah. Ini juga sama ya. Kemudian yang terakhir, gaya ini juga mengakibatkan perubahan bentuk. Ini bisa terlihat pada adonan burger yang sedang dibuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ini adalah hukum yang menggambarkan mengenai hubungan dari gaya yang bekerja di benda serta gerak yang disebabkan olehnya. Hukum Newton ini terdiri dari 3 macam, yaitu hukum Newton yang pertama. Bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau di sini dirumuskan sigma F. Sigma F ini adalah simbol untuk penjumlahan gaya ya. Sama dengan 0, maka yang terjadi adalah benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, kita flashback sedikit tentang gerak lurus beraturan ini. Ini adalah suatu gerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Kita lihat contohnya. Jadi ketika ada mobil sedang bergerak dengan kecepatan tetap, misalkan 60 km per jam. Nah, ia akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan 60 km per jam tadi, asalkan besar resultan gaya sama dengan 0. Jadi misalkan ini arah gaya mesinnya itu ke kiri, sebut saja gaya mesin ini F, kemudian bekerja pula gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah suatu gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak suatu benda. Nah,
Karena berlawanan arah, maka kita akan kurangkan. Jadi nanti F dikurangi dengan gaya gesek. Ingat, gaya ini merupakan besaran vektor ya. Jadi untuk menjumlahkannya kita melihat arah. Ketika F ini akan sama dengan F ges, maka ketika dikurangkan hasilnya akan sama dengan 0. Artinya jumlah gaya atau resultan gaya ini sama dengan 0. Ketika demikian terjadi, maka mobil ini akan bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, Dedek bisa lihat di sini ada gambar batu yang sedang ditarik. Sebut saja gaya tariknya ini adalah F. Kemudian gaya geseknya adalah F ges. Ketika sama dengan yang tadi, F ini sama dengan gaya gesek. Kalau dikurangkan, nanti akan hasilnya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Akibatnya benda ini yang mulanya diam akan tetap diam. Selanjutnya, contoh satu lagi, Dek. Ini ada gambar mobil terparkir ya. Nah, ketika tidak ada gaya yang bekerja atau resultannya sama dengan 0, ini kejadiannya tidak ada gaya bekerja ya, maka mobil ini akan tetap diam. Untuk keterangannya, F tadi adalah gaya, satuannya adalah Newton. Selanjutnya, kita akan membahas hukum 2 Newton. Bunyinya adalah percepatan disimbolkan dengan huruf A yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya F dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini maksud dari bunyi hukum 2 Newton ini. A tadi akan sebanding F dan berbanding terbalik dengan M. Nah, kita tinggal pindah ruas ya M-nya. Ini kita naikkan ke atas. Nanti persamaannya menjadi F sama dengan M dikalikan A. Nah, sebenarnya rumus ini F sama dengan MA ini pernah Adik pelajari ya waktu SMP. Di sini kita sudah dapatkan bahwa F ini akan sebanding dengan massa dan juga berbanding lurus dengan percepatan. Artinya, Adik bisa lihat di gambar, semakin besar massa benda, ini nanti semakin besar pula gaya yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian semakin besar gaya dorongnya, maka nanti percepatan atau perubahan kecepatan dari troli ini akan semakin besar pula. Baik, di sini saya langsung saja bacakan keterangannya ya. F ini adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian M adalah massa, satuannya kilogram. Kemudian A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, biar adik semakin paham, kita coba ke contoh soalnya dulu. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda berikut. Jika massa benda tersebut adalah 2 kg, maka percepatan yang terjadi pada benda adalah. Untuk tipe soal yang seperti ini sebenarnya pasti adik pernah mengerjakan waktu SMP ya. Kemudian untuk jumlah resultan gayanya ini pernah kita bahas waktu di bab pertama. Oke, yaitu tentang penjumlahan besaran vektor ya. Gaya itu kan merupakan besaran vektor. Jadi nanti penjumlahnya kita lihat arahnya. Langsung saja, pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu ada massa sebesar 2 kg. Kemudian untuk jumlah gayanya, adik-adik bisa lihat, ini kan gayanya ada yang searah dan juga berlawanan. Untuk gaya yang searah itu nanti kita akan jumlahkan. Jadi nanti ada 10 ditambah dengan 5. Kemudian kita akan kurangkan dengan gaya yang berlawanan arah, yaitu 10. Oke, sama dengan 15 dikurangin 10 sama dengan 5 Newton. Ini adalah gayanya. Kemudian besar percepatan yang ditanyakan. Oke, karena ini ditanyakan percepatan ya, ada F, ada M, maka rumus yang akan kita gunakan adalah sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya tadi adalah 5, kemudian massanya 2 dikalikan A, jadi nanti A sama dengan 5 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2,5. Atau 2,5 meter per second kuadrat. Nah, ini opsi yang sesuai berarti yang E.
Yang terakhir, ada hukum Newton yang ketiga. Bunyinya adalah jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Rumusnya di sini gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Jadi sebenarnya negatif ini hanya menandakan bahwa antara gaya aksi dan reaksi ini berlawanan. Suatu kali adik mencoba menggunakan tali kemudian diikat ke tiang. Nah, ketika adik menarik tali tersebut, ini pasti terasa berat. Nah, terasa berat ini diakibatkan timbul gaya reaksi. Ya, jadi adik kan melakukan gaya aksi. Nah, ketika ada gaya aksi, maka akan timbul gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya aksi. Untuk hukum ketiga Newton ini nanti akan jarang sekali digunakan dalam permasalahan. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan itu adalah hukum 1 dan hukum 2 saja. Lanjut, berbicara mengenai gerak dan juga hukum Newton, pasti nanti kita akan membahas juga tentang gaya. Nah, ini ada banyak ya gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas yang pertama adalah gaya berat. Simbolnya adalah W kecil. Gaya berat ini adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Pada setiap benda yang berada di bumi, gaya berat arahnya selalu ke bawah. Jadi nanti kalau kita akan mengerjakan soal fisika, bab dinamika gerak lurus yang ada kaitannya dengan hukum Newton, maka kita harus bisa menggambar arah gaya. Nah, Dedek perlu ingat di sini untuk gaya berat arahnya ke bawah ya, simbolnya adalah W. Rumus dari W ini adalah M dikalikan dengan G, di mana W adalah gaya berat satuannya Newton, kemudian M adalah massa satuannya kilogram, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Kita akan gunakan 10 meter per second kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini adalah contoh soal yang kedua di dinamika gerak lurus ya. Ada sebuah benda bermassa 5 kg. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka berat benda tersebut adalah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu diketahui massa. Simbolnya adalah M sama dengan 5 kg. Kemudian diketahui percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar beratnya. Oke, mungkin adik ada sedikit pertanyaan ya. Jika adik menimbang berat badan, itu sebenarnya ditimbang itu bukan berat, tapi massa. Nah, untuk berat sendiri, maka adik harus mengalihkan massa hasil timbangan tadi dengan gravitasi. Jadi kalau adik menimbang suatu benda, misalkan massanya 5, nanti beratnya 5 ini akan dikalikan dengan 10, yaitu 50 Newton. Nah, ini beda ya antara berat dengan massa. Kalau massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat satuannya adalah Newton. Kita lanjut ya, contoh soal yang ketiga, ada benda beratnya adalah 60 Newton. Pada suatu tempat yang memiliki percepatan gravitasi bumi sebesar 10 Newton per kilogram, memiliki massa sebesar. Nah, untuk gravitasi bumi, adik tidak perlu bingung. Jadi, nanti gravitasi bumi ini kan biasanya 10 satuannya meter per second kuadrat. Nah, Newton per kilogram ini sama ya, jadi ini sama. Oke, satuan ini sama. Kemudian tadi diketahui beratnya adalah 60 Newton. Lalu berapa massa benda tersebut? Oke, rumus dari gaya berat W ini kan sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Jadi ketika W-nya 60, massanya yang dicari, kemudian gravitasinya 10, berarti nanti 60 ini kan sama dengan 10 M. Nah, M tinggal kita bagi antara 60 dengan 10 sama dengan 6 kg. Baik, opsi yang sesuai berarti yang A. Contoh soal yang keempat. Nah, ini kita akan mulai coba soal yang cukup menantang ya. Silahkan cermati dengan baik. Ada sebuah balok massanya 5 kg. Dilepaskan pada bidang miring licin seperti tampak pada gambar.
Gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, dan nanti kita akan gunakan sinus 37 yaitu 0,6. Yang ditanyakan adalah percepatan balok. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita nanti akan gunakan penguraian gaya. Apa itu penguraian gaya? Kita simak dulu. Penguraian gaya ini merupakan kebalikan dari perpaduan gaya. Nah, sebenarnya perpaduan gaya ini intinya mirip dengan perpaduan gerak. Kita sudah pernah belajar mengenai perpaduan gerak pada materi gerak parabola ya. Di sana saya mencontohkan ketika ada seorang anak ini sedang mengendarai sepeda motor. Nah, ketika ia bergerak lurus, kemudian ia melewati hembusan angin yang arahnya tegak lurus dengan geraknya, maka yang terjadi adalah ia nanti miring. Ini adalah hasil dari perpaduan gerak. Gerak yang mengalami perpaduan adalah gerak lurus, kemudian gerak yang arahnya tegak lurus dengan arah lurus tadi. Konsep dari penguraian gaya ada dua. Yang pertama, komponen gaya yang menempel sudut nanti dipasangkan dengan cos. Sisanya dipasangkan dengan sin. Di sini saya punya 4 contoh. Arah gaya, sebut saja gayanya ini adalah F. Pertama-tama adik-adik uraikan dulu. Gaya seperti ini, kemudian satunya tegak lurus. Ingat tadi yang menempel sudut, kita lihat yang menempel sudut, ini sudutnya ya, berarti nanti gaya yang menempel sudut itu yang ini. Berarti nanti di sini F cos 30 derajat seperti itu. Sisanya di sini menjadi F sin 30 derajat. Coba lagi, saya coba yang bawah ya, di sini sama seperti tadi. Ini adalah arah gayanya, kita uraikan. Ada gaya yang menempel sudut, sisanya di sini kita tarik garis tegak lurus. Ingat-ingat, mana yang menempel? Pasti yang ini ya, ini kan sudutnya. Jadi yang nempel sudut atau yang dekat sudut nanti kita pasangkan dengan F cos 30 derajat. Nah, ini yang enggak ada sudutnya, berarti sisanya yaitu F sin 30 derajat. Lagi biar semakin paham. Jadi konsepnya kita cari gaya yang nempel sudut dulu. Oke, ini gaya miringnya sebut saja F. Kemudian kita uraikan. Ada yang nempel sudut. Ini kita tarik garis tegak lurus. Jadi tadi yang menempel sudut, ini sudutnya. Kita pasangkan dengan F cos 60 derajat. Sisanya di sini adalah F sin 60 derajat. Lagi ya, satu lagi. Ini gayanya, kemudian adik-adik cari yang menempel. Di sini ya, yang menempel. Oke, ini kita tarik garis tegak lurus. Kemudian tadi yang menempel dengan sudut, berarti yang sini ya, ini kan sudutnya di sebelah sini nih. Berarti ini kita tulis menjadi F cos 60 derajat. Sisanya di sini F sin 60 derajat. Untuk menentukan nilai sin dan cos, kita akan flashback kembali tabel trigonometri ya. Nah, ini tabel trigonometrinya. Misalkan nanti yang dicari adalah sin 30. Sin 30, kita ingat-ingat lagi, berarti kita tarik sin. Kemudian 30-nya di sini, berarti nanti ketemu sin 30 ini adalah setengah. Lagi, misalkan nanti yang dicari adalah cos 30, berarti kita tarik cos dengan 30. Ketemu nanti cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Lagi, misal masih bingung, misalkan nanti yang dicari adalah sin 60, berarti kita tarik sinnya, kemudian 60-nya, ketemu setengah akar 3. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Dan seterusnya. Kita kembali ke contoh soal yang keempat ya. Di sini kita disuruh menentukan percepatan balok. Mula-mula kita gambar dulu gaya yang ada pada balok. Balok ini pasti mempunyai massa. Nah, jika dia punya massa, berarti dia punya berat. Arah gaya berat selalu ke bawah. Jadi nanti mula-mula saya gambarkan gaya berat, arahnya ke bawah. Nah, karena gerak benda ini
sejajar dengan bidang miring, sebut saja ini adalah percepatannya ya, nanti sejajar bidang miring, maka gaya berat ini nanti akan saya uraikan. Oke, seperti ini dan seperti ini. Nah, sudutnya bagaimana? Kita lihat, diketahui di sini sudut bidang miringnya adalah 37 derajat. Adik-adik pasti melihat ya, di sini ada gambar segitiga. Saya gambar dulu. Nah, ini adalah gambar segitiganya ya. Segitiga itu jumlah sudut semuanya adalah 180 derajat. Jadi di sini 37 derajat sudah ada. Kalau yang ini kan siku-siku, berarti di sini 90 derajat. Ketika di sini 90 derajat, agar ketemu 180, otomatis sebut saja di sini sudutnya X ya. Kita jumlahkan 37 ditambah 90 ditambah dengan X. Ingat semua sudutnya adalah 180 ya. Berarti X-nya itu berapa? Kita hitung. Di sini dapat 127 ditambah dengan X sama dengan 180. Berarti si X ini kan sama dengan 180 dikurangi dengan 127. Hasilnya adalah 53 derajat. Nah, jadi di sini X-nya kita ganti menjadi 53 derajat. Kemudian kita tinjau penguraian gaya tadi. Kita kan belum tahu sudutnya ya. Setelah kita gunakan gambar segitiga ini, kita sudah tahu sudut di sini. Jadi kita akan tahu berapa sudut ini ya. Ini kan bentuknya adalah siku-siku. Baik, karena di sini sadap ya. Di sini 53. Oke, total sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Sebut saja di sini adalah Y. Jadi nanti Y itu berapa? Kita cari 53 derajat ditambah Y. Ini kan harusnya sama dengan 90 derajat ya. Berarti Y sama dengan 90 dikurangi dengan 53. Hasilnya sama dengan 37 derajat. Kita sudah ketemu ya, berarti si Y ini besarnya adalah 37 derajat. Kemudian kita akan kembali ke penguraian gaya. Setelah diketahui sudut 30 derajat, maka akan saya uraikan gaya berat tadi menjadi gaya yang ada di samping sudut atau menempel sudut. Nanti kita pasangkan dengan cos. Berarti yang garis yang sudah saya tebalkan ini menjadi W cos 37 derajat. Sedangkan sisanya menjadi W sin 37 derajat. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah kita temukan gaya yang sejajar dengan percepatan, maka langsung saja kita cari ya percepatan itu berapa. Jadi di sini diketahui bahwa massa sama dengan 5 kg. Berarti untuk mencari berat kan sama dengan M dikali G. Diketahui gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi nanti di sini 5 dikalikan dengan 10 sama dengan 50 Newton. Kemudian ditanyakan berapa percepatan. Oke, kita akan gunakan persamaan sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Kemudian gaya yang digunakan ini adalah gaya yang sejajar dengan percepatan. Ada dilihat percepatan ini kan arahnya ke bawah, maka nanti gaya yang terpakai adalah yang W sin 37 derajat. Ini yang dipakai, selalu yang sejajar. Jadi untuk yang W cos 37 ini tidak akan saya pakai dalam persamaan sigma F sama dengan MA. Jadi tidak usah dimasukkan ke dalam persamaan sigma F sama dengan MA. Langsung saja, berarti nanti di sini W sin 37 derajat sama dengan massa dikalikan percepatan. W-nya tadi sama dengan 50, kemudian untuk mempermudah di sini sin 37 sudah saya tuliskan yaitu 0,6. Jadi langsung saja saya kalikan dengan 0,6 sama dengan massanya 5 dikalikan percepatan. Berarti 50 dikalikan 0,6 ini sama dengan 30. Sama dengan 5A. Berarti
Nilai percepatan tinggal dibagi 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter per second kuadrat. Seperti itu. Jadi jawabannya percepatan si balok ini adalah 6 meter per second kuadrat. Opsi yang B. Lanjut ya, kita akan bahas gaya yang kedua yaitu gaya normal. Simbolnya adalah N. Gaya normal ini muncul jika dua benda ini saling bersentuhan secara fisik. Kemudian arah gaya kontak selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi adik-adik bisa lihat pada gambar ini ada bidang sentuh ya. Kemudian diletakkan sebuah balok di atasnya. Maka gaya normal yang timbul ini arahnya ke atas karena harus tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Langsung saja saya ke contoh soal yang kelima. Hitunglah besar gaya normal pada suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang seperti pada gambar berikut. Gambar yang A, balok ini terletak di atas bidang datar tanpa adanya gaya tambahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama-tama pada balok ini karena dia punya massa pasti ada yang namanya gaya berat. Arahnya selalu ke bawah. Simbolnya adalah W, kemudian gaya normal arahnya ke atas karena tegak lurus dengan bidang sentuh. Kemudian karena balok ini diam, ingat kalau balok ini diam atau dalam keadaan diam berarti yang akan kita gunakan adalah hukum Newton yang pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian antara N dan W ini kan saling berlawanan arah, maka penjumlahan gayanya N negatif W. Ini karena berlawanan arah ya, jadi N negatif W sama dengan 0. Oh ya, di sini diketahui masanya 2 kg ya. Oke, masanya adalah 2 kg. Kemudian untuk percepatan gravitasinya seperti biasa, saya gunakan 10 meter per second kuadrat. Jadi, nanti W-nya pindah ruas menjadi N sama dengan W. W-nya kita jabarkan menjadi M dikali G, kemudian masanya tadi adalah 2 dikalikan 10 sama dengan 20 Newton. Nah, ini adalah gaya normalnya. Kemudian untuk persoalan yang B, ada balok terletak di atas bidang datar, namun ada gaya tambahan dan gaya tambahannya ini miring. Nah, seperti yang saya sudah terangkan tadi, nanti gayanya ini akan kita uraikan ya. Namun sebelumnya pertama-tama gambar dulu gaya beratnya. Oke, ini wajib digambar dulu. Kemudian yang akan kita cari itu adalah normal. Baru kemudian kita akan uraikan gayanya. Kita uraikan gayanya menjadi komponen gaya yang arahnya ke samping, kemudian kita tarik garis tegak lurus. Nah, gaya yang ada di samping sudut atau yang menempel sudut, berarti kan yang ini ya. Nanti kita akan pasangkan dengan cos, berarti F cos 30 derajat. Kemudian di sini berarti sisanya yaitu F sin 30 derajat. Karena nanti yang akan kita cari adalah gaya normal, berarti nanti yang akan kita hitung resultannya itu adalah resultan gaya pada sumbu tegak. Atau kalau sumbu tegak itu kan biasanya sumbu Y ya. Sedangkan kalau sumbu mendatar itu sumbu X. Jadi nanti yang akan kita perhitungkan cuman gaya yang ada di sumbu Y saja. Karena kan kita tujuannya nyari gaya normal. Langsung saja saya akan gunakan hukum Newton yang pertama ya. Karena benda ini kan diam, tidak bergerak. Berarti nanti kita gunakan persamaan hukum Newton yang pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 komponen gaya yaitu F sin, normal dan W, di mana nanti yang F sin dengan normal ini akan saya jumlahkan karena searah. Menjadi normal ditambah dengan F sin 30 derajat. Kemudian karena sama W ini berlawanan arah berarti dikurangin W sama dengan 0. Kemudian nanti saya pindah ruas menjadi N. W ini kan negatif, pindah ruas jadi nanti positif.
Kemudian F sin 30 ini kan positif, pindah ruas jadi negatif F sin 30 derajat. Kemudian akan saya jabarkan, W-nya ini menjadi M dikalikan G dikurangi F. Kemudian untuk mempermudah di sini sin 30 saya sudah tuliskan yaitu setengah. Jadi nanti akan kita kalikan dengan setengah F-nya ini. M-nya tadi adalah 2, gravitasinya 10, kemudian nilai F-nya 10 dikalikan dengan setengah. Jadi ini kali dulu ya, baru dikurangin 20, 10 kali setengah itu 5. Hasilnya adalah 15 Newton. Nah, ini adalah gaya normal pada balok yang ada di atas bidang datar dengan gaya tambahan. Masih tentang balok pada bidang datar dengan adanya gaya tambahan, di sini gaya tambahannya miring ke bawah. Sama seperti tadi, mula-mula kita gambarkan lebih dahulu gaya berat. Ini adalah gaya yang arahnya selalu ke bawah, simbolnya adalah W. Kemudian gaya normal itu yang akan kita cari, arahnya ke atas, simbolnya N. Kemudian gaya F ini kita uraikan menjadi gaya yang ada di samping atau menempel pada sudut 60 derajat. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dengan garis tadi. Nah, di sini untuk garis yang berada di samping 60 derajat atau menempel pada sudut 60 derajat, maka penguraian gayanya kita pasangkan dengan cos. Ingat, kalau menempel atau di samping itu nanti pasangannya dengan cos. Jadi di sini F cos 60 derajat, kemudian yang ada di sebelah sini adalah F sin 60 derajat. Selanjutnya, karena yang dicari adalah gaya normal, maka kita akan uraikan jumlah gaya pada sumbu Y. Jadi sumbu Y ini kan tadi adalah sumbu yang tegak. Sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya diam. Kemudian untuk W dengan F cos 60 ini kan searah ya. Kalau searah berarti nanti kita jumlahkan menjadi W ditambah dengan F cos 60 derajat dikurangi dengan gaya normal. Arahnya berlawanan jadi min N sama dengan 0. Kemudian saya akan pindah ruas, min N ini kan di ruas kiri negatif. Jadi nanti kalau di ruas kanan menjadi positif. W ditambah cos 60 derajat sama dengan gaya normal. Kemudian W-nya saya uraikan menjadi M dikali G ditambah F cos 60 derajat sama dengan normal. Masanya diketahui tadi masih 2, kemudian gravitasinya 10, gayanya 10, kemudian cos 60, adik-adik bisa lihat di tabel trigonometri. Namun di sini saya sudah tuliskan agar lebih mudah. Ini sebenarnya cos 60 ya, bukan cos 30. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Baik, langsung saja saya kalikan di sini dengan setengah sama dengan normal. 2 dikalikan 10 ini sama dengan 20. Kemudian 10 dikalikan setengah jadi 5 sama dengan N. 20 ditambah 5 hasilnya adalah 25 Newton. Jadi ini adalah gaya normal yang bekerja pada balok tersebut. Selanjutnya saya akan bahas mengenai gaya normal pada balok yang terletak di atas bidang miring. Mula-mula seperti biasa kita gambarkan terlebih dahulu gaya berat pada balok, di mana arah gaya berat ini adalah ke bawah. Simbol untuk gaya berat adalah W. Kemudian, karena nanti arah balok ini adalah miring menuju ke bawah, sebut saja ini adalah A-nya, maka W ini akan kita uraikan menjadi ada yang sejajar dengan bidang miring, kemudian ada juga yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, setelah itu kita akan cari besar sudut di sini. Kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Nah, sudah jadi ya. Jadi di sini adalah 60 derajat, kemudian di sini siku-siku berarti 90 derajat. Kemudian kita akan cari besar sudut X di sini. Kita gunakan persamaan 90 ditambah 60 ditambah dengan X.
akan sama dengan 180 derajat. Ini adalah jumlah sudut pada segitiga. Berarti 90 ditambah 60 ini adalah 150, kemudian ditambah X sama dengan 180. Kesimpulannya, X sama dengan 180 dikurangin 150. Sama dengan 30 derajat. Baik, X-nya sudah ketemu, ini sama dengan 30 derajat, kemudian di sini sehadap, berarti 30 derajat juga. Kemudian adik-adik perhatikan penguraian W ini, kita bisa menghitung besar nilai Y menggunakan penjumlahan, karena siku-siku ya di sini berarti X ditambah dengan Y akan sama dengan 90 derajat. X-nya adalah 30 ditambah dengan Y sama dengan 90 derajat. Oke, Y sama dengan 90 dikurangin 30, hasilnya adalah 60 derajat. Nah, agar lebih mudah, Dedek kan sudah tahu konsepnya. Jadi, nanti akan selalu Dek, sudutnya di sini kan 60 derajat. Nah, sudut 60 ini atau sudut yang ada di bawah sisi bidang miring ini nantinya akan selalu sama dengan sudut yang ada di sini. Jadi nanti adik-adik bisa langsung, kalau di sini 60, berarti di sini juga pasti sama dengan 60 derajat. Setelah ketemu sudut yang ada di sini, kita akan uraikan. Nah, komponen gaya yang ada di samping sudut, adik-adik ingat-ingat. Nanti dipasangkan dengan cos, berarti nanti di sini W cos 60 derajat. Sedangkan yang ada di sini kita gunakan W sin 60 derajat. Karena yang akan kita cari adalah gaya normal, maka kita gambar dulu arah gaya normalnya, yaitu tegak lurus dengan bidang. Oke. Ini adalah gaya normal. Kemudian kita gunakan sumbu yang tegak lurus terhadap bidang miringnya. Ya, anggap saja ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Berarti kan benda ini nggak naik, nggak turun ya. Dia cuman diam pada posisi tegaknya. Kalau ke bawahnya tetap gerak ya, cuman kalau pada sumbu tegaknya itu kan dia diam. Jadi akan kita gunakan persamaan sigma FY, ini khusus untuk sumbu tegak ya, sama dengan 0. Kemudian pada sumbu tegak atau pada sumbu Y ini kan terdapat gaya normal. Kemudian ada W cos 60, arahnya berlawanan. Berarti nanti kita kurangkan karena berlawanan. N min W cos 60 derajat sama dengan 0. Berarti normal sama dengan W cos, sudutnya adalah 60 derajat, berarti W-nya kita jabarkan M kali G. Dikalikan dengan cos 60 derajat. Cos 60, adik bisa lihat di tabel ya. Nah, nanti akan ketemu bahwa cos itu, kalau cos 60 sama dengan setengah, ini harusnya cos 60. Selanjutnya, masanya itu kan 2 dikalikan gravitasi 10, cos 60 adalah setengah. Berarti 20 dikali setengah, hasilnya menjadi 10 Newton. Nah, ini adalah gaya normal yang ada pada bidang miring tersebut. Saya lanjutkan ke gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah gaya gesek. Simbolnya ini sebenarnya F kecil ya, Dek ya. Kemudian, gaya gesek ini akan muncul jika benda bersentuhan dengan suatu permukaan kasar. Arah gaya gesekan adalah sejajar dengan bidang sentuh dan berlawanan dengan gerak benda. Nah, misalkan ini ada gambar balon, dia ditarik oleh gaya ke kanan, otomatis kan dia gerak ke kanan. Maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Terdapat dua macam gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesek statis cenderung untuk mempertahankan keadaan benda ini diam. Sedangkan gaya gesekan kinetis ini bertugas untuk mempertahankan keadaan suatu benda yang sedang bergerak. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara gaya gesek statis dan juga kinetis, adik bisa lihat video ini. Jadi ketika bendanya ini belum bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek statis. Nah, ini si anak kan memberikan gaya.
Kemudian gaya gesek ini arahnya berlawanan. Kemudian ada dilihat di situ tadi sudah mulai bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Satu lagi, ini tadi masih gaya gesek statis ya karena belum bergerak. Kemudian ini sudah mulai bergerak, maka gaya bekerja namanya adalah gaya gesek kinetis. Seperti itu. Semoga paham ya adik-adik. まあまあだな。岩を動かすのは冗談だったんだけど、なんちゅうやつらじゃ。 Rumus untuk gaya gesek ada dua. Tadi gaya gesek statis, rumusnya adalah Fs sama dengan Us dikalikan dengan normal. Fs ini artinya adalah gaya gesek statis. Kemudian Mus, ini nyebutnya Mus ya, artinya adalah koefisien gesekan statis. Koefisien gesekan statis ini adalah tingkat kekasaran suatu bidang. Selanjutnya, gaya gesek kinetis. Rumusnya FK sama dengan MUK dikali N. Jadi ini cuma beda simbol ya. Ada Fs sama dengan Us kali N. Yang satunya FK sama dengan MUK dikali N. FK adalah gaya gesek kinetis. Kemudian MUK adalah koefisien gesekan kinetis. N adalah gaya normal. Kemudian ingat lagi kalau gaya statis ini terjadi untuk benda yang diam. Sedangkan gaya gesek kinetis ini terjadi pada benda yang bergerak. Contoh soal yang ke-6. Ini contoh soal tentang gaya gesek ya. Buku bermasa 200 gram berada di atas meja didorong dengan gaya 4 Newton. Sejajar dengan meja. Koefisien gesek statis sebesar 0,2. Kemudian buku ini dalam keadaan diam. Karena dia dalam keadaan diam, maka yang akan kita gunakan nanti adalah koefisien gesek statis. Gaya yang ditimbulkan adalah gaya gesek statis. Diketahui percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar gaya gesek statis maksimum buku pada meja. Mula-mula kita tulis dulu yang diketahui di mana ada massa sebesar 200 gram. Kita akan ubah ke kilogram. Berarti kan jadi 200 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian diketahui koefisien gesek statisnya Mus sama dengan 0,2. Kemudian gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar gaya gesek statis maksimumnya. Untuk mencari gaya gesek statis maksimum, kita akan gunakan rumus Mus dikalikan dengan normal. Nah, normalnya kita cari dulu. Katanya ini kan bendanya ada di atas meja. Kita gambar, ini mejanya, kemudian ini adalah bendanya. Kemudian akan kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama, saya gambar terlebih dahulu gaya berat arahnya selalu ke bawah. Kemudian ada gaya normal arahnya ke atas. Nah, untuk mencari besarnya gaya normal, kita gunakan resultan gaya pada sumbu Y, yaitu sigma Fy. Ya tadi sumbu yang tegak ya, sama dengan 0. Benda kan nggak naik, nggak turun. Berarti nanti kita gunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Berarti kan N sama W ini berlawanan, saya kurangkan. N min W sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan W. W adalah berat, massa dikalikan gravitasi, massanya tadi 0,2. Dikalikan 10, hasilnya adalah 2 Newton. N-nya sudah ketemu ya. Berarti kita tinggal kalikan di sini, Dek. Gampang banget ya, tinggal kita kalikan antara 0,2 dengan 2. Hasil perhitungan gaya normal tadi ya. Sama dengan 0,4 Newton. Oke. Kemudian arah gaya geseknya kemana? Oke, saya gambar sekalian ya di sini ya. Anggap arah benda ini ke kanan karena ditarik oleh gaya F tadi. Maka gaya gesek statisnya ada ke kiri. Berlawanan dengan gaya tariknya atau arah gerak bendanya. Contoh soal yang ke-7.
Sebuah box berada di atas permukaan datar berkoefisiensi gesek statis 0,3 serta koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1. Jadi emang koefisien gesek statis ini selalu lebih kecil dari koefisien gesek kinetis ya. Apabila massa balonnya adalah 15 kg, kemudian ditarik dengan gaya 60 Newton, berapa gaya gesek box terhadap permukaan dan percepatannya? Jadi yang perlu diperhatikan, karena di sini ditanyakan percepatan, berarti benda itu pasti bergerak. Ketika benda bergerak, maka yang akan kita gunakan adalah gaya gesek kinetis. Dan koefisien gesek statis di sini tidak akan kita gunakan. Jadi langsung saya coret aja. Oke, saya tulis yang diketahui ada massa sama dengan 15 kg. Kemudian koefisien gesek kinetisnya tadi adalah 0,1, gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, kemudian gaya tariknya adalah 60 Newton. Yang ditanyakan besarnya gaya gesek. Berarti gaya gesek kinetis ya, karena bendanya bergerak, kemudian percepatan yang bekerja. Karena untuk mencari gaya gesek kinetis ini kan rumusnya mu k dikalikan normal, maka kita perlu cari terlebih dahulu gaya normalnya. Saya gambar dulu. Ini ada permukaan, kemudian ini adalah baloknya. Kemudian saya gambar arah gaya berat, yaitu selalu ke bawah, dan gaya normal arahnya selalu ke atas. Selanjutnya, saya pergunakan sigma Fy, ini adalah resultan gaya pada sumbu Y atau pada sumbu tegak sama dengan 0, karena benda nggak naik, nggak turun, diam di tempat ya. Ada N berlawanan dengan W, jadi nanti saya kurangkan keduanya sama dengan 0, N sama dengan W, atau N sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Massanya tadi adalah 15, gravitasinya 10, berarti gaya normalnya sama dengan 150 Newton. Sudah ketemu, berarti untuk mencari gaya gesek kinetis tinggal kita kalikan antara mu k dengan normal. Mu k-nya tadi adalah 0,1 dikalikan dengan 150. Ini nanti ketemu 15 Newton ya. Ini adalah gaya geseknya. Kemudian pernyataan yang kedua, kita disuruh mencari percepatan. Baik, percepatan ini berarti kita akan meninjau gerak benda pada sumbu mendatar atau pada sumbu X. Anggap si benda ini kan ditarik ke kanan ya. Oke, F, maka arah gaya geseknya itu akan kiri, FK. Nih, sebut saja arah percepatannya ya. Untuk gerak benda pada sumbu X yang akan kita gunakan adalah sigma F X sama dengan M kali A. Kenapa? Karena pada sumbu mendatar ini kan benda bergerak. Beda dengan sumbu yang tegak tadi, benda nggak naik nggak turun. Nah, kalau ditarik pakai gaya F kan nanti bendanya ke kanan, jadi dia gerak. Lanjut, pada sumbu mendatar ada F sama FK. Ini berlawanan ya, maka saya gunakan F min FK sama dengan M dikalikan dengan A. Saya gunakan F min FK karena gaya F ini kan sama dengan 60 nih. Kemudian FK-nya tadi sudah ketemu sama dengan 15 Newton. Nah, karena F ini lebih besar daripada FK ya, maka di sini saya kurangkan F min FK, bukan FK kurangin F. F-nya tadi adalah 60. Oke, dikurangin FK-nya adalah 15 sama dengan 15 dikalikan A. 60 kurangin 15 itu kan 45 sama dengan 15A. Lanjut, berarti A-nya sama dengan 45 dibagi dengan 15 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatannya ya. Jadi kita sudah dapatkan gaya gesek kinetis yang bekerja adalah 15, sedangkan percepatan pada box adalah 3 meter per second kuadrat. Gaya terakhir yang akan kita pelajari adalah gaya tegangan tali dengan simbol T. Jadi, gaya tegangan tali ini akan muncul jika suatu benda dihubungkan tali dengan arah keluar dari benda.
Nih ya, misalkan ada balok kemudian diikat tali, maka gaya tegangan talinya keluar dari balok seperti ini. Nah, biar kamu nggak pusing, seperti apa contoh gaya tegangan tali dalam kehidupan, kita nonton video dulu ya tentang Spider-Man. Oh my God. 7 Adam to Central. That crane job you sent us on. It's bigger than we thought. We're gonna need a major mobilization right away. Shut it down at the generator! Now! Captain Stacy, they got some kind of short up there. They can't shut down the crane. Get Edison on the phone. Have them kill the power to the whole block. Are you all right? It's coming back! Nah, ini gangan tali telepon ya. Oh my God, that's Gwen. What? What's she doing up there? Kemudian adik-adik perhatikan Spider-Man yang sedang bergelantungan di tali. Nah, ini juga termasuk contoh penerapan gaya tegangan tali. You okay? I'm fine. Thank you. Baik, adik-adik, selain tegangan tali pada Spider-Man tadi, yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari adalah pada lift. Di sini ada contoh soal ke-8 ya. Saya bacakan soalnya. Rico dengan massa 55 kg berada di dalam lift. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Tentukan tali yang menarik lift. Jika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, kemudian B jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat juga. Pertama-tama saya akan tuliskan yang diketahui yaitu massa sebesar 55 kg. Kemudian diketahui bahwa percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat dan percepatannya 4 meter per second kuadrat. Nah, ini sebenarnya mirip dengan video Spider-Man tadi ya. Ada gaya tegangan tali. Kemudian kita gambar pula ada gaya yang selalu ke bawah yaitu gaya berat. Simbolnya adalah W. Kemudian karena yang dicari adalah besarnya gaya tegangan tali, kemudian diketahui pula ada percepatan ya, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Kita gunakan ini karena ada A-nya. Kalau nggak ada A-nya atau benda ini diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka nanti yang kita gunakan adalah hukum Newton yang pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, ini karena ada percepatan kita gunakan yang ini. Selanjutnya, untuk gaya tegangan tali ini, itu kan searah dengan percepatan. Ini kita tinjau yang ke atas dulu. Nah, ketika searah dengan percepatan, maka T-nya positif. Sedangkan untuk W, ini kan berlawanan arah. A-nya ke atas, W-nya ke bawah. Karena berlawanan arah, maka dikurangin. Sama dengan MA. Kemudian W-nya saya pindah ruas ke kanan. Jadi nanti MA ditambah dengan W. W-nya kita jabarkan lagi. W itu kan gaya berat. Rumusnya adalah M dikalikan G. Kemudian masanya tadi adalah 55. Kemudian percepatan adalah 4. Ditambah 55 dikalikan gravitasinya 10. Sama dengan 220 ditambah dengan 550.
sama dengan 770 Newton. Ini adalah gaya tegangan tali pada saat liftnya bergerak ke atas. Kemudian yang B, langsung saja kita akan cari besar gaya tegangan tali jika liftnya bergerak ke bawah. Sama seperti tadi, mula-mula kita gambar dulu arah tegangan tali itu selalu keluar dari benda ya, T. Kemudian kita gambar gaya berat, arahnya selalu menuju ke bawah. Kemudian kita gunakan hukum Newton yaitu sigma F sama dengan MA, karena di sini diketahui percepatan. Kemudian W-nya kita lihat, sekarang yang searah dengan A-nya kan ke bawah. Jadi yang searah sekarang menjadi W. Jadi W-nya positif sedangkan T-nya negatif karena berlawanan. W min T sama dengan M kali A. Kemudian di sini MA-nya kan positif ya, di ruas kanan saya pindah ke kiri jadi negatif M kali A. T-nya tadinya di ruas kiri ini negatif, ke kanan jadi positif. W saya jabarkan menjadi M kali G, kemudian ini tetap M kali A sama dengan T. M-nya tadi adalah 55, gravitasinya 10 dikurangi 55 dikalikan 4 sama dengan T. 550 kemudian dikurangi 220 sama dengan T. Ini nanti ketemu 330 Newton. Ini adalah T ketika liftnya bergerak ke bawah. Contoh soal yang ke-9. Ada balok A bermassa 30 kg diam di atas lantai licin, dihubungkan dengan balok B bermassa 10 kg melalui sebuah katrol. Balok B mula-mula diam, kemudian dilepaskan hingga bergerak turun. Tentukan besar yang pertama percepatan sistem dan yang kedua tegangan pada masing-masing balok. Pertama-tama saya akan tuliskan terlebih dahulu yang diketahui yaitu massa balok A sama dengan 30 kg. Kemudian massa balok B-nya adalah 10 kg. Diketahui percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Pertanyaan yang pertama, kita disuruh mencari besarnya percepatan. Kemudian yang kedua, kita disuruh mencari besarnya tegangan tali. Nah, kita gambar dulu gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama, pasti ada gaya berat. Lambangnya adalah W. Kemudian, yang ini berarti WA. Karena ini ada talinya ya, berarti nanti bekerja gaya tegangan tali. Arahnya selalu keluar dari benda. Ini adalah T-nya. Baik. T yang bekerja pada A dengan T yang bekerja pada B ini sama ya untuk kasus ini. Nanti ada soal yang berbeda namun tidak dalam bab ini. Saya lanjutkan, ketika si A dan B ini terhubung ya, kemudian dilepaskan, maka nanti B ini akan bergerak turun, sedangkan si A bergerak ke kanan. Ya, logikanya kan kalau si A ini kan nggak mungkin bergerak ke kiri tanpa adanya gaya dorong. Jadi nanti si A itu tetap bergerak ke kanan sedangkan B-nya ke bawah. Jadi percepatannya seperti ini. Kita akan cari besarnya percepatan. Tentunya kalau nyari percepatan kita gunakan persamaan sigma F. Ini yang A dulu ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Kemudian adik perhatikan gaya berat WB ini arahnya searah dengan percepatan. Jadi nanti WB-nya saya tuliskan positif. Selanjutnya, arah tegangan tali yang bekerja pada TB ini berlawanan dengan percepatan. Maka di sini saya kasih tanda negatif. Lanjut, kalau yang T di sini ada dilihat sama arah percepatan searah. Jadi nanti T-nya di sana positif. Kemudian WA-nya ini tidak kita perhitungkan karena yang kita ambil ini adalah gaya yang searah atau berlawanan sama A aja. Yang tegak lurus ini nggak usah dihitung. Seperti itu. Jadi ini cukup WB min T ditambah T sama dengan M-nya M total. Berarti nanti ada MA ditambah dengan MB dikalikan dengan percepatan. Selanjutnya untuk min T ditambah T ini kan habis ya karena T-nya sama. Jadi ini nanti sama dengan 0. Berarti kita langsung saja WB ini akan sama dengan MA ditambah dengan MB.
dikalikan dengan percepatan. WB-nya kita jabarkan menjadi MP dikalikan gravitasi sama dengan MA ditambah dengan MB dikalikan dengan percepatan. Kita ketemu nanti percepatan itu kan sama dengan MP dikalikan G dibagi dengan MA ditambah dengan MP. Oke, MP-nya tadi adalah 10. 10 dikalikan 10 dibagi 30 ditambah dengan 10 sama dengan 100 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatan yang bekerja pada sistem. Kemudian untuk mencari tegangan tali pada masing-masing balok, di sini saya akan meninjau benda A saja karena ini akan lebih mempermudah ya. Saya gambar dulu, ada benda A, kemudian ia ditarik oleh gaya tegangan tali T. Diketahui arah percepatannya seperti ini ya, searah dengan T. Nah, jadi pada A ini kan cuman bekerja gaya tegangan tali aja yang searah dengan A. Untuk W-nya tidak akan kita perhitungkan karena gaya yang tegak lurus dengan percepatan itu nanti tidak dipakai. Jadi langsung saja sigma F pada benda A sama dengan MA dikalikan dengan percepatan. Tegangan tali ini adalah satu-satunya gaya yang bekerja, berarti resultan gayanya cukup dituliskan T saja, sama dengan MA tadi sama dengan 30 dikalikan dengan 2,5, ini nilai percepatan yang sudah kita hitung, sama dengan 75 Newton. Nah, ini sudah ketemu ya gaya tegangan tali yang bekerja pada masing-masing balok. Pada balok A ini 75, pada balok B nanti juga akan sama dengan 75. Contoh soal ke-10, ini yang terakhir ya adik-adik. Ada dua benda bermasa 2 kg dan 3 kg diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Bila percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan besar yang A, percepatan sistem, dan yang B, tegangan tali pada masing-masing balok. Pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu ada massa balok A sama dengan 2 kg. Kemudian massa balok B sama dengan 3 kg. Diketahui percepatan gravitasinya atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapa nilai percepatan dan tegangan tali pada masing-masing benda. Mula-mula saya akan gambarkan terlebih dahulu gaya yang bekerja pada katrol dan juga kedua balok ini ya. Yang pertama pasti ada yang namanya gaya berat. Untuk massa B berarti namanya adalah WB. Sedangkan pada massa A namanya adalah WA. Kemudian kita gambar tegangan tali. Ini arahnya keluar dari balok seperti ini. Nah, karena di sini massa A ini kan dua, kan kalau mencari WA itu sama dengan MA dikalikan dengan gravitasi. Massanya 2 dikalikan 10 dapat 20 Newton. Sedangkan B sama MP dikalikan dengan gravitasi berarti sama dengan 3 dikalikan 10 sama dengan 30 Newton. Hasilnya ternyata WB ini lebih besar daripada WA. Ketika berat B ini lebih besar ketimbang berat yang A, maka yang terjadi nanti benda B ini akan turun ke bawah, artinya percepatan pada benda B itu ke bawah, sedangkan percepatan pada benda A-nya ke atas. Baik, langsung saja kita cari besar percepatan yang dimaksud. Karena yang dicari adalah percepatan, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ada dilihat di sini, WB-nya ke bawah. A-nya juga arahnya ke bawah, berarti untuk WB ini positif. Kemudian tegangan tali ini berlawanan arah dengan percepatan, maka tegangan talinya negatif. Selanjutnya untuk yang A, ini sekalian boleh ya kita langsung hitungnya. Tegangan talinya ke atas, percepatannya juga ke atas. Maka di sini tandanya positif karena searah dengan percepatan. Untuk berat si A ini kan ke bawah, sedangkan A-nya
ke atas, berarti kan berlawanan arah. Maka saya tuliskan di sini WA-nya negatif. MA-nya kita gabungkan ya, karena kita menggunakan resultan gaya pada sistem katrol dan beban secara keseluruhan ya. Untuk tegangan tali antara benda A dengan benda B ini sama besar. Jadi nanti ketika min T dijumlahkan dengan T, maka hasilnya akan 0. Dihabis ya. Kemudian tinggallah kita WB dikurangi dengan WA. Sama dengan MA ditambah dengan MP. Dikalikan dengan percepatan. Tadi sudah kita hitung. 30 dikurangin 20 sama dengan MA-nya tadi 2 ditambah 3. Nanti jadi 5. Oke, di sini 10 sama dengan 5A. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan yang ada pada sistem. Kemudian kita lanjutkan mencari tegangan tali pada masing-masing balok. Nah, nanti kita akan coba kita hitung dua-duanya ya, apakah sama atau beda. Mula-mula di sini saya akan gambar dulu benda yang A. Oke, benda A. Pada benda A tadi ada gaya berat, simbolnya adalah WA, kemudian gaya tegangan tali, simbolnya T. Arah benda A ini ke atas ya, karena dia lebih ringan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan gunakan juga hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan MA dikalikan A. Nah, untuk persoalan ini, kita gunakan MA saja, karena di sini yang kita gambar itu kan cuma A. Jadi di sini memang sigma F itu sama dengan MA kali A, karena kita lagi ngomongin benda A. Selanjutnya, untuk gaya yang bekerja, Dedek bisa melihat T ini kan searah dengan percepatan, maka T-nya positif. Sedangkan untuk W berlawanan dengan A, maka W-nya negatif. Seperti ini, sama dengan MA dikalikan dengan A. Kemudian WA-nya saya pindah ruas menjadi MA dikalikan dengan percepatan ditambah dengan WA. MA-nya tadi adalah 2, kemudian percepatannya adalah 2 ditambah WA-nya 20. Jadi kita punya 4 ditambah dengan 20 sama dengan 24 Newton. Nah, ini adalah gaya tegangan tali pada benda A. Selanjutnya saya akan gambar benda B. Ini sebenarnya cukup salah satu saja, nggak apa-apa ya Dek ya, kalau adik pengen mengerjakan sendiri. Nah, ini untuk membuktikan bahwa nanti tegangan tali pada benda A dan benda B ini akan sama besar. Sama seperti tadi, pada B ini juga bekerja gaya berat atau WB. Kemudian gaya tegangan tali arahnya keluar dari benda. Nah, karena B ini lebih berat, maka arah percepatannya ke bawah ya. Kita gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan MP dikalikan dengan A. Kita gunakan MP dikalikan A karena kita lagi ngomongin benda B. Selanjutnya kita lihat ada gaya WB ya, ini searah dengan percepatan, maka WB-nya positif. Sedangkan untuk gaya tegangan tali atau T-nya berlawanan dengan A, maka T-nya negatif. Ya, sama dengan MP dikalikan dengan A. Kemudian nanti saya pindah ruas nih, T-nya pindah ruas ke kanan nanti jadi positif tuh ya. Sedangkan untuk MP dikali A-nya ini saya pindah ke kiri. Jadi WB tadinya kan MP kali A ini kan positif ya, pindah ke kiri jadi negatif. Seperti ini. Kemudian diketahui bahwa WB tadi adalah 30, kemudian MP-nya adalah 3, dikalikan percepatannya adalah 2. Jadi 30 dikurangi 6. 30 dikurangi 6 itu 24 Newton sama dengan T. Nah, Adik bisa lihat di sini untuk nilai tegangan tali di A dan B ini sama besar, yaitu 24. Nah, untuk depannya Adik tidak perlu menuliskan dua-duanya, cukup salah satu saja. Gitu ya, semoga paham. Terakhir dari saya, tidak perlu pelit ilmu. Semua orang bisa memegang gitar yang sama. Namun tidak semuanya akan memainkan lagu yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be with you. It's a beautiful day to be